Ya udah, yakin ngobrol. Terus nanti kamu belajar agama dengan saya kan. Ya udah, kita baca syahadat depan beliau. Itu seperti gue diberikan kemudahan, semuanya kemudahan untuk bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian menikah 2020. Ya. 20. Oh, itu berarti ini fasenya setelah lu mulai 2016. Nah, kenapa kemudian lu akhirnya tertarik untuk memilih menjadi mualaf? Nah, ini 2018 ya. 2018 itu saat gue mulai pingin berdoa lagi. Udah Ingin mulai bersyukur. Ada Tuhan gitu Iya, ya. kayaknya semua yang gue dapatkan ini bukan karena manusia nih, mungkin lewat Vina, mantan mantan pacar, istri, atau dari teman dekat gue namanya Pandu. Nah, ini Pandu ini salah satu teman gue yang ada di saat gue jatuh. Jadi dia nggak nendang gue, tapi dia mungut gue, hei bangun lagi. Tapi akhirnya gue menemukannya itu ketika 2018 itu gue ngobrol-ngobrol sama orang gitu kan. 2019 kuncinya. Ketika gue mendengarkan azan. Azan. Gua 42 tahun hidup depan rumah orang tua gua dulu masjid. Dulu orang tua gua tinggalnya di Pancoran, di komplek MBAU, itu depannya masjid gede. Buat gua azan itu biasa aja. 5 kali denger setiap hari itu nggak masalah gitu. Maksudnya bukan hal yang Udah jadi kebiasaan biasa. aja. Sampai akhirnya waktu itu gua 2019 tuh gua di TVRI, bro. Di TVRI, gua siaran Liga Italia, Coppa Italia. Gua pulang jam 4:30. Nah, 4:30 itu gua nggak langsung pulang. Jadi gua nongkrong Di TVRI itu. di TVRI di lobby itu sama produsernya sama komentator gue. Belum, nggak langsung pulang kan, kita nunggu, masih ngerokok lah waktu itu di depan. Akhirnya tiba-tiba azan. Itu gue kayak gue kayak disetrum rasanya. Kayak kayak gue dinyanyiin kayak di Nina Boboin gitu. Kalau dulu ada waktu kita kecil kan indah ya. Kalau gue dulu waktu gue nge-DJ itu gue selalu punya ketukan kan, nada-nada gitu, dan musik itu udah indah. Ini 1000 atau 1.000 kali lebih indah. Masya Allah. Seperti gue kayak ini kayak lagu baru nih buat gue gitu, bagus banget nih gitu. Dan lo nggak bisa dengar suara lain selain itu. Dan lo kayak apa ya? Kayak disetrum gimana sih? Ret gitu, kayak langsung gue menuju ke masjid. Saat itu juga Di TVRI. Ada masjid, orang pada berlomba-lomba untuk segera wudhu dan jamaah. Gue sampai, ayo mas, jamaah mas. Gue bingung kan, gue ikut aja gitu. Gue ikut duduk, tapi gue nggak sholat. Gue duduk di paling belakang, di dekat kaca. Jadi mereka pada berlomba-lomba untuk Ke depan. depan. Salah satunya udah mulai komat, yang satu udah jadi imam, siap jadi imam. Gua duduk aja, gue liatin, indah ya, mereka bareng gitu berjamaah ya. Terus gue liat, terus gue tuh dalam hati tuh yang
kok baca Al-Fatihah gitu. Kayak ada yang nuntun baca Al-Fatihah, percaya nggak? Ini yang gue rasain. Tapi gue abis itu, akhirnya gue pulang gue lupakan. Sampai rumah, gue bangun itu saat sholat asar. Jadi gue tidur cukup lama tuh, asar. Dengar. Biasanya kalau gue bangun tidur tuh, yang gue lakukan adalah buat kopi hitam dan gue ngerokok. Yang terjadi adalah gue kayak kesetrum lagi bro hari itu. Azan lagi? Azan indah banget lagunya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gue langsung, ya Allah, ya Allah. Hidup gue bahagia banget kayak. Gue bilang, oke. Dah, nanti gue coba tanya deh. Kok gue kayak kesetrum nih, apa ada yang salah sama badan gue? Gue nanya ke ustadz di masjid. Dia malah nangis. Masya Allah. Azan, bener mas, iya. Coba bicara dengan orang yang mungkin lebih pintar dari saya, orang yang kamu tuakan, yang kamu mengerti agama, coba bicara. Saya takut salah, kata dia ustadz muda. Oke. Terakhir maghrib, hari itu juga. Di masjid yang berbeda? Masjid sama? Di rumah. Di rumah Ya. Itu gue dengar azan di maghrib, itu gue seperti ingin ikut sholat dan Al-Fatihah itu ada di padahal lo nggak pernah ngapalin? Kayak lo apa ya bahasanya ya? Kayak udah ada di folder teleprompter. Kayak teleprompter gue jadi bisa tahu Al-Fatihah. Yang selama 42 tahun gue nggak tahu. Nggak, maksudnya nggak lu hafalin. Nggak hafalin. Tapi lu denger familiar kan? Yes. Maksudnya kayak lu sudah biasa. Bener, kayak lu pernah denger lagu itu, lu nggak pernah ngapalin tapi denger lu kayak kenal lagunya kan gitu ya? Iya. Dan itu bulan puasa, gue lupa ngomong. Itu bulan puasa. Itu lagi bulan puasa, jadi ketika azan itu orang akan alhamdulillah ya, buka puasa gitu. Itu gue melihat semua orang buka puasa semuanya gitu. Akhirnya gue cerita sama, gue memilih bercerita sama satu teman gue namanya Akmal Marhali. Akmal Marhali itu seorang komentator sepak bola, kebetulan dia adalah temennya anaknya Abah Ma'ruf Amin. Jadi emang mereka di bulan puasa itu banyak pengajian dan sering ketemu. Gue ngobrol itu, ngobrol. Terus mereka, Masya Allah, serius Mas Tio katanya denger azan. Iya, saya denger azan, dia bilang gitu. Terus gue ceritain bahwa gue kesetrum nih rasanya, kayak hal yang aneh lah. Tapi saya jadi mengerti Al-Fatihah gitu. Itu kan buat orang Islam ini banget kan maksudnya Al-Fatihah itu. Akhirnya saya coba bicarakan dengan Ma'ruf Amin, Abah Ma'ruf Amin. Dia kenapa saya pengen ketemu dengan Ma'ruf Amin, Abah Ma'ruf Amin, saya pengen cerita sama beliau pengalaman saya. Oke. Udah, akhirnya belum sempat ngobrol sama Abah, tapi kita sudah sering berdiskusi. Dan dalam awal-awal puasa itu sampai akhirnya malam Lailatul Qadar itu harinya gue menjadi mu'alaf. Jadi gue nggak minta gue menjadi mu'alaf di malam Lailatul Qadar, tapi itu kejadiannya. Jadi tanggal 1 Juni 2019 itu hari ada buka puasa bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan anak yatim di sebuah hotel di Selipi. Kata anaknya Gus Sahid, anak beliau, sama teman Akmal, yuk kita datang aja. Di situ nanti mungkin lo akan diislamkan kalau udah yakin sama Abah. Abah belum tahu. Abah belum tahu, tapi nanti akan saya selipkan, katanya anaknya begitu. Insya Allah mau Abah, kata gitu. Oke. Hari itu Ibu Ani Yudhoyono kritis di Singapura.
Jadi Abah nggak jadi datang ke acara itu. Tapi Abah nelpon. Abah tahu katanya Tio Nugroho itu presenter bola, tahu, alhamdulillah. Beliau suka nonton bola. Ngomong gini, udah ngomong ke Gus Syahid anaknya. Bilang aja Tio besok ke rumah saya. Kalau memang mau ngobrol sama saya, ke rumah saya tunggu jam 12 hari Sabtu. Hari Minggu, tanggal 2 Juni 2019. Itu gue bilang, oh ya udah, oke. Dan di situ gue udah yakin bahwa ya udah ngobrol sama Abah untuk meyakinkan gue. Kan dia nggak ada paksaan. Di situ gue merasa bahwa ya udah gue jalanin bisikan-bisikan yang baik. Gue nggak dengerin orang lain. Ya udah gue ikutin dan mudah banget. Akhirnya tanggal 2 gue ke rumahnya. Gue sama sahabat gue Pandu sama dua komentator yang menjadi sahabat gue di TV yaitu Adul Haris sama Akmal Marhali sama calon istri. Belum calon istri, gue belum melamar. Belum melamar ya? Ya baru deket aja tapi gue belum melamar. Tapi dia selalu support hidup gue. Sampai di sana rumahnya di Menteng waktu itu beliau Abah udah banyak pas pampres lah, susah banget masuk tapi alhamdulillah kita bisa masuk. Memang menjadi satu-satunya tamu Ma'ruf Amin di hari itu. Memang hanya untuk ketemu gue. Ketemu lo. Masya Allah. Iya. Gue bilang dalam hati gue tahu Islam di TV yang setahu gue ini salah satu sosok yang memang tepat mungkin kalau gue akan bertanya tentang agama Islam. Maksudnya menjadi guru gue gitu. Ini sosok yang tepat. Jadi gue datang ke rumahnya. Satu hal yang ditanya oleh Abah pertama adalah kenapa kamu ingin masuk Islam? Emang harus ditanya dulu memang sebelum itu. Gue bilang, ya saya menemukan kedamaian sepertinya. Ketika saya dengar azan, terus kemudian saya ini kayak dikembalikan ke jalan Allah gitu. Saya percaya sama agama, saya nggak percaya sama agama nih sebelumnya nih, Abah. Oke. Ada paksaan? Tidak, Pak. Kamu ingin belajar? Iya. Oke. Ya udah. Yakin, ngobrol. Terus nanti kamu belajar agama dengan saya kan. Ya udah. Kita baca syahadat depan beliau. Itu seperti gue diberikan kemudahan. Semuanya kemudahan untuk bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ mulai hidup gua nih 2019 itu mulai dari situ. Gua merasa semuanya diberikan kemudahan dalam segala hal. Gua lebih tenang. Sekarang gua bekerja. Menurut gua gini, 2019 gua kerja untuk harta, untuk kekayaan, untuk saldo. 2019 kesini gua mengejar akhirat. Gua pokoknya pengen berbuat baik kepada orang lain, buat anak istri gua. Gue ingin bertobat. Masya Allah. Gak nyangka sih bro, gue nih sampai kesini ceritanya ya. Gue pengen tahu apa sensasi lo waktu lo ngucapin syahadat. Merinding gua. Masya Allah. Kayak tiada Tuhan selain Allah, itu ngomong itu tuh kayak yang tapi gue dipegang sama Abah. Dipegang tangannya kan, dengan itu membuat gue lebih tenang gitu. Dan satu kali tarik ya. Ya, itu siapa aja saksinya? Saksinya anaknya beliau, ada 2, temen ada 3. Jadi enggak? Ada, yang istri sekarang ada juga, itu saksinya. Jadi dia lihat lu dari
lu terpuruk sampai akhirnya lu dapat Iya. hidayah sampai sekarang dia saksinya ya. Dan keputusan gue untuk menjadi mualaf itu setahun loh. Hampir setahun loh. Dan tidak ada apa ya, tidak ada tekanan atau ajakan, enggak. Justru teman gue yang ngajak, yang bercanda-bercanda itu, lu gak diajak malah dapat hidayah, yang ngajak malah Allah lo katanya. Giran diajak-ajak malah enggak dulu ya gitu. Dan yang gue takutkan adalah gue ninggalin sholat. Masya Allah. Jadi menurut gue itulah waktu gue untuk dekat sama Allah. Ibaratnya gini, mungkin gue nggak mau bicara tentang mungkin gue baru sebagai seorang muslim, tapi gue merasakan bahwa Allah itu ada buat gue. Ketika gue minta kerjaan dalam sholat, ya Allah, aku punya uang nih, ya Allah, besok anak saya mau lahir. Ini kejadian loh. Gue nikah, gak punya duit. Ketika gue sholat tahajud, masih baca bro sholatnya. Kan belum hafal gue surah-surah yang panjang-panjang kan, gue baca gini. Gue baca aja, nggak kata abah nggak apa-apa, baca dulu sampai kamu hafal nanti. Hafal. Gue minta uang mau nikah 2 hari sebelum nikah keluar bro. Duit gue nge-MC MC berapa kali dapat. Jadi lu nikah aja tuh itu lagi Maksudnya ya butuh tambahan gitu ya. iya. Itu nih, ini menarik kan, karena sejak saat itu sudah sah kewajiban lu untuk sholat. Sejak Ya. sholat pertama lu gimana waktu itu? Sholat. Kan abis itu biasanya langsung sholat kan? Sholat ya. Gue baca Al-Ikhlas sama Anas. Barengan sama Ustaz? Iya. 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 Gimana rasanya pertama kali sholat? Ya Lu ngeliat orang sholat udah pernah, tapi lu sendiri sholat Kan- gimana? enggak, jadi ketika gua sholat itu seperti nggak ada yang ngajarin gitu sih. Gue nggak tahu ya, gue orang beruntung kali ya, kayak misalnya tutorialnya kan nggak ada tapi gue bisa. Karena pernah ngelihat secara nggak sengaja kali lu ya? Kayak lu tiba-tiba kayak familiar Al-Fatihah karena pernah lu kalau gue nonton sepak bola, ini pemain ini gue hafal. Ini sholat gue nggak pernah dong lihat orang sholat kan nggak detail, tapi gue bisa semuanya. Nah, Gerakannya. urutannya kan nggak, pasti lu nggak detail kan? Iya, jadi kayak gue bisa baca Al-Fatihah, gue bisa baca surat Anas, Al-Falaq, Al-Kautsar, yang pendek-pendek ya. Itu gampang banget. Gampang banget. Dan gue gak bisa tidur kalau gak denger murotal. Jadi lu tuh mudah menghafal sebenarnya. Yes. Lu denger sekali 2 kali Ya. cepat hafal ya. Ya, Maka kelebihan lu itu mudah lu pemain-pemain aja lu kan ya. mudah hafal ya. Dan itu alhamdulillahnya bisa bantu gue untuk menghafal Quran. Lu sekarang lagi proses menghafal Quran sekarang? Pengen, lagi berjalan. Waduh, Masya Allah. Jadi gue jangan kalah mari untung lah. Gua masih jauh, gua jangan. Ya. Gua jadi minder nih malah nih. Jadi- Karena sejak jadi tahun gini, bro, 2019 lu tuh udah riset, bro. Iya, jadi semuanya tuh emang gue bilang gini ya, gue tuh orang beruntung. Jadi Allah tuh memberikan gue Islam yang dulu gue hanya tahu Islam itu teroris. Ini di otak gue nih, Islam itu teroris. Iya kan? Ternyata itu salah semua. Islam itu adem, damai. Yang teroris itu orang-orang yang jahat aja. Kalau lu belajar Islam tuh adem. Jadi nggak pernah ada iri, dengki, takut, kurang duit atau apa. Anak gue mau lahir 2 hari duit transferan TV kan lu tahu sendiri lama ya. Masya Allah lama banget nggak keluar deh. 2 hari sebelum anak gue, 1 hari anak gue lahir, Sarah Prisa Alini Nugroho anak gue ini, itu keluar. Itu karena gue sholat. Jadi makanya gue bilang, udah hidup ini simple. Lu hidup yang berbuat baik, lu jangan tinggalkan sholat 5 waktu. That's it. Selesai, udah hidup itu gitu aja. Lu nggak perlu, aduh dia punya Mercy, dia punya BMW, dia punya iman nggak? Nah, itu Masya Allah. Lu bahagia aja dengan hidup lu sekarang. Masya Allah. Sekarang siapa sih Tio Nugroho bisa diterima sama Abah Ma'ruf Amin yang alhamdulillah beliau guru besar, seorang kiai yang dihormati dan mau ngobrol dan mengislamkan gua. Dan nama gua diganti jadi Muhammad Bagus Aditya Nugroho sama beliau. Jadi nama lu sejak saat itu jadi Muhammad Bagus Aditya Nugroho? Ya. Baru tahu gue. Dia bilang, Mas Tio mau Ahmad atau Muhammad? Hanya 2 yang saya kasih buat Mas Tio. Begitu.
Muhammad. Udah, Masya kata Allah. beliau. Ahmad atau Muhammad? Katanya. Muhammad. Masya Allah, nih Kiai Ma'ruf ini pahala jariahnya Masya Allah nih, luar biasa banget Sama, nih. sampai detik ini saya selalu sholat, kalau sholat malam pakai sajadah dari beliau sama sarung dari beliau Oh dia kasih juga tuh sebagai untuk Mas Tio. jadi penyemangat dan sekarang Wangi banget itu sajadahnya dari Arab ini. Masya Allah, luar biasa. Ini yang gue bingung adalah gini, ini kan sebenarnya gini, sebenarnya Islam atau bukan Islam, Ya. sebenarnya yang berubah adalah kan di dalam ya sebenarnya. Ya. Tapi sejak menjadi seorang Islam adalah ada do's and don'ts yang pasti kan. Ya. Nah, itu gimana caranya lo menyesuaikan kan bahwa ada beberapa hal di Islam yang nggak boleh, yang haram gitu ya, dan halal. Oh. Kan lu dulunya kan air putih lu ada alkoholnya gitu kan. Lalu. Gitu. Itu gimana caranya? Lu tiba-tiba lu hilang nggak pakai gitu apa gimana? Gue diberikan kemudahan seperti gue tuh kecanduan bro. Gue kecanduan. Termasuk alkoholik berarti dulu. Gue kecanduan. Semenjak 2012 atau sebelum? Maksudnya Dari kencengnya dulu. 2012 ya, dan Dari cuma dulu. kencengnya Kenceng itu banget, ya. intensnya 2012. Gue sampai satu kali minum tuh 3 botol whisky tanpa campuran, gue masih bisa nyupir dan jalan. Kuat juga itu. Gue kuat banget. Sampai orang-orang bilang lu gila loh. Justru gue kalau dicampur gue mabok. Tapi kalau gue nggak minum gue gelisah. Jadi kayak kecanduan narkoba gitu gimana sih lo? Iya, ada kayak sako-sako ala itunya kan. Gue gitu. jadi bad mood, marah-marah, nggak jelas. Karena gue nggak punya agama juga, maksudnya nggak punya keyakinan gitu bahwa gue ya kenapa sih Tuhan ninggalin gue? Kenapa sih kalian ninggalin gue? Salah gue apa? Gitu. Gitu. Sampai ke di situ, gitu, titik situ. Dan ketika gue minum alkohol, ya ini teman gue, my brother. Gitu. Wah. Sampai segitunya. Nah, tapi ketika lu bilang do or don't itu gue setuju. Masalah belum berakhir bro. Setelah gue mu'alaf 2019 tanggal 2 Juni, banyak yang meninggalkan gue teman-teman. Malah gitu. Banyak. Kenapa lo jadi Islam? Kenapa lo ninggalin agama lo? Gue nggak balas. Gue cuman ini hidup gue. Ya ini namanya menurut gue ini gue dapat hidayah dari Allah. Bullshit lah. Baik kayak gitu ada. Gue diemin. Banyak. Karena mungkin ada yang kecewa gue menjadi mu'alaf. Tapi kan itu hidup gue. Mereka nggak tahu ketika gue lagi jatuh. Dan mereka nggak ada di situ. Mereka nggak ada di situ. Yang ada di situ tuh Allah memberikan lewat orang-orang Orang-orang yang lu temuin selama masa yang itu. ternyata itu kenapa gue jadi supir Uber. itu semuanya Itu udah titipan ditakdir. Allah itu. Yang mereka memang Allah tuh maha besar, maha tahu segalanya, nggak mungkin langsung merubah gua. Lu biasa minum nggak minum, nggak dikasih proses. Itu yang kita nggak tahu bro. Iya. Dan itu gue bersyukur, gue Masya beruntung banget, nggak langsung dibalikan gitu. Dikasih waktu berproses. Dan akhirnya gue dipertemukan dengan semuanya, sampai akhirnya orang tua gue juga nggak bisa menerima. Ketika gue Nah, gimana tuh? Tuh menarik tuh. tapi akhirnya makasih ya Masya Allah. udah percaya sama Tio. Sudah mendidik Tio sampai sekarang, support Tio, memberikan Tio jalan menjadi orang tua terhebat. Yang penting anaknya bahagia dan mendukung Tio jadi seorang mu'alaf. Sekali lagi makasih Pak Mama, karena Mama Papa saat ini masih sehat dan mereka selalu support gua. Masya Allah. Ya wajar lah kalau mereka kecewa di awal, tapi setelah itu lihat gua bahagia, mereka udah kamu jadi Islam yang baik. Masya Allah. Menjadi jangan lagi kamu pernah meninggalkan Allah. Masya Allah. Itu yang terjadi. Setelah itu hidup gue, alhamdulillah diberikan kemudahan. Gue punya istri yang baik, anak gue 3,
anak gue yang terakhir ini lucu banget. Pekerjaan gue alhamdulillah lancar. Gue masih dipertemukan sama lo di sini dengan keadaan sehat. Gue bisa menjalani bulan Ramadan yang ketiga dalam hidup gue. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Dan tentunya juga walaupun berbeda keyakinan sama orang tua, tetap kewajiban berbakti sama orang tua tetap ini ya. Dengan jadi seorang muslim teman-teman. Ya. Ini luar biasa nih Tio nih, kita jadi banyak pelajaran nih ya. Waduh luar biasa nih, orang tua juga orang tua yang hebat ya, orang tua yang memiliki kebesaran dan ya apa namanya keren lah gitu kalau gue bilang ya. Bukan berarti menjadi seorang muslim serta-merta nggak ada kewajiban dengan keluarga, bahkan ngelawan orang tua lu yang non muslim aja lu sulit masuk surga bro. Jadi kunci surga lu adalah tempat tua sama mereka walaupun mereka ada beda keyakinan. Itu yang gua tahu. Ya Allah. Ajaran ini Masya Allah. Tapi memang di keluarga gue itu nenek kakek yang udah almarhum, empat-empatnya Islam. Jadi memang Bhinneka Tunggal Ika di keluarga gue. Oh, memang di fase di keluarga lu nya bokap-nyokap lu aja yang berbeda. Jadi memang bukan sesuatu yang baru ya seorang muslim di rumah ya. Cuman memang orang tua gue tidak mudah menerima kenyataan bahwa anaknya menjadi seorang mualaf gitu. Tapi setelah gue yakinkan bahwa gue emang nggak ada paksaan dari siapa-siapa dan gue pengen hidup gue sudah tua ini, berarti kan gue mualaf tuh 42 umurnya. Itu sudah cukup tua ya, ya waktunya bertobat lah gitu. Dan gue pengen memang bertobat dan itu hidup gue berubah total bro. Jadi teman-teman gue tuh sekarang lihat gue tuh adem, biasanya kalau ketemu gue tuh ya mabok nih, ya alkohol nih gitu. Pas ketemu sekarang assalamualaikum gitu. Pak Ustadz ada Pak Ustadz ya, sholat. Alhamdulillah bro. Jadi di beberapa TV itu lihat gue tuh pada malu. Ya si Tio aja sholatnya 5 waktu, masa gue enggak? Aduh, gitu. Jadi pada ya si Tio udah bisa baca ini apa surah ini, masa gue enggak? Mereka justru jadi malu. Gue bilang, nah gue bahagia, gue bisa membuat aura positif. Kalau dulu kan, situ kabur, takut dicekokin gitu. Berarti gitu kan. Sekarang lebih bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini relate juga dengan hadis ya yang bilang katanya apa namanya, mungkin nanti bisa teman-teman tulisin di situ. Ya. Apa namanya? Ketika usiamu lebih dari 40 tahun, kalau kamu tidak akan jadi ada kode itu untuk lo. Jadi nggak semua orang bisa membaca kode itu untuk setelah 40 tahun untuk kembali ke jalannya. Nah disitulah kode siapa yang akan nanti menjadi penghuni surga atau bukan gitu saat itu. Jadi wah ini sebenarnya murni hidayah Allah ya. Lo dipilih gitu ibaratnya dan lo ngebaca kode itu gitu. Alhamdulillah. Aduh luar biasa. Kalau sekarang gimana teman-teman yang dulu pernah jauhin lo? Udah ada mulai kembali atau dapat teman baru atau gimana? Jadi kalau gue selalu percaya ya bahwa kalau kita hidup itu tergantung dengan lingkungan kita. Jadi kita akan ada pengaruhnya lingkungan kita gitu. Kalau kita hidup di lingkungan yang baik, kita akan menjadi orang baik. Kalau kita hidup di lingkungan yang jelek, lu pasti akan terjerumus dalam dosa. Iya. Itu pasti. Teman tukang parfum pasti lu kena wanginya kan gitu. Iya, gitu. Dan ya gue alhamdulillahnya itu setelah 2019 gue bilang sama lo. 2019 itu kan gue hidup gue yang baru nih. Jauh dengan beda dengan 2019, sebelum 2019. Setelah gue mualaf itu gue dapat lingkungan yang baru, pekerjaan yang lebih bagus. Mungkin gini, disaring sama Allah tuh udah disaring. Jadi gue pertemukan kan gue dalam sholat, dalam doa tuh gue selalu ngomong bahwa ya Allah jauhkan aku dari dosa, hutang, pengaruh buruk dan orang jahat. Dekatkanlah aku dengan orang-orang baik, lingkungan yang baik, rizki dan mujizatmu ya Allah. Selalu gue minta itu dan itu selalu diberikan gue. Jadi saat ini tuh circle life gue tuh orang-orang baik. Bahkan gue ketemu sama orang-orang yang dulu khianatin gue tuh gue panggil, hai lo, dia sampai malu sendiri, sampai minta maaf sama gue. Ini gue merinding. Sampai banyak minta maaf, sorry ya, gue salah menilai lu ternyata. Gue cuma denger dari A, si B, ya udah nggak apa-apa. Kalau lu nggak tahu itu kan sekarang lu tahu kan berarti lu tahu gua gitu. Jadi kenapa lu nggak tanya ke gua langsung gitu? Itu banyak banget bro. Dengan gua diem itu emas tuh memang bener ada. Bener. Gua diemin aja mereka nanti malu sendiri gitu. Dan akhirnya sekarang mereka ingin berteman lagi ya udah gua terbuka.
silakan. Gitu aja. Coba cerita ketika orang dapat hidayah atau lagi belajar agama tuh banyak yang jauhin, itu emang very true karena semua pasti pernah ngalamin itu gitu ya. Tapi emang lu udah langsung dapat jawaban dari cara kehidupan lu sendiri ya dengan cara diam ya kan. Tapi gue banyak diblok sama orang-orang. Itu proses aja bro. Waktu kan nggak berhenti ya kan ibaratnya. Gue denger tuh ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib tuh, nggak usah menjelaskan dirimu kepada siapapun. Orang yang kamu sukai nggak butuh itu, yang kamu benci nggak akan percaya itu kan gitu. Setuju. Dan lu diem, nah ntar juga akan balik juga kalau emang jodohnya jadi temen lu kan. Ini luar biasa nih. Nah sekarang pasti ada orang yang fasenya lagi di lu nih, kosong zaman lu dulu ya. Iya. Lu mau ada advice buat mereka nih? Kan macam-macam outputnya, ada yang kesana, kemari segala macam. Apa nih? Mungkin ini ya buat teman-teman yang mungkin fasenya merasakan apa yang pernah gue lakukan. Itu sebetulnya mudah sih. Kalau gue cuma satu sih. Ambil air wudhu, sholat. Masya Allah. Itu akan menyelesaikan semua masalah. Bener. Kalau udah Islam, lu beruntung bro. Dari lahir, lu Islam, lu belajar agama dari kecil. Gue baru 42 tahun. Gue udah ketinggalan 42 tahun sama lu loh. Lu kan lu di reset dari nol. Gue jurus aku udah panjang. Tapi lu beruntung juga lu. Lu bersyukur harusnya. Maksud gue, jadi teman-teman kalau memang saat ini mungkin galau, kacau atau lupa sama atau keluar dari jalan Allah lah, sholat, ambil wudhu, sholat, seger, langsung pasti pikirannya fresh. Itu pesan dari gua. Jadi nggak ada lagi. Jangan tinggalin sholat 5 waktu, insya Allah akan banyak berkah buat kita. Wah, Masya Allah. Nah, terakhir nih, key playernya nih, orang terpenting di momen tersebut adalah istri lo. Ya. Kan? Istri lu lihat lu dari jatuh, kemudian memberikan ibaratnya banyak sekali insight, mendampingi lu dari lu susah sampai lu bermualaf, sampai akhirnya lu menemukan diri lu bersama keluarga, sekarang lu punya anak. Ibaratnya pasti artinya luar biasa dia nih. Kalau dia nonton sekarang, ada sesuatu yang lu mungkin nggak ungkapin langsung ke dia. Lu mau ngomong apa ke istri lu? Misal dia lihat sekarang. Bunda, kamu seneng kan? Aku jadi imam kamu sholat. Akhirnya. I love you. Kamu yang selalu ada buat papa. Jadi kamu selalu bisa menjadi orang yang pertama membuat papa tenang dalam segala hal. Dan insya Allah kita bisa bangun masjid ya. Kita lagi punya tujuan berdua nih. Nanti kalau punya uang kita pengen bangun masjid, gitu. Biarpun mungkin diwakafkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Semoga aja ada rezeki. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini terbuka semua dan luar biasa, besar banget tadinya. Mau cerita dia pernah di posisi terbawah sampai narik Uber aja cerita nih. Luar biasa. Semoga ini cerita yang inspirasi ya, bahwa memang kadang-kadang manusia tuh suka lupa bersyukur bro. Kalau kita tuh kadang-kadang orang-orang wah pengen ini pengen itu, padahal masih banyak orang-orang yang buat makannya susah. Iya. Tapi sekarang gue punya keyakinan bahwa gue nggak akan pernah ditinggalkan oleh Allah selama gue tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Masya Allah. Jadi Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Ya. Yang ada kita yang ninggalin Allah. Gitu. Aduh, Masya Allah. Ini kayaknya emang alhamdulillah kita dapat rezeki ini bisa ketemu sama Tio sekarang ini mendengarkan cerita ini. Kita tahu dari Tio kebanyakan kan Ronaldo gitu ya, kalau Messi salam olahraga gitu ya, MU semua makanya ada di dia gitu. Tapi Masya Allah hari ini way beyond that gitu, sesuatu yang saya nggak pikir bisa ngobrol begini sama seorang Tio Nugroho. Masya Allah, terima kasih banget bro. Sama-sama bro. Menginspirasi. Siap. Ya, salam ke istri lu juga gitu. Luar biasa tabungan pahala dia tuh untuk seseorang Tio Nugroho ini luar biasa. Dan teman-teman semuanya, kita nggak bisa judgement orang ya, kita nggak bisa lihat orang seperti apa. Ada yang kelihatannya alim, kelihatannya soleh, nggak tahu banyak salah, yang kelihatannya salah, nggak taunya orangnya soleh, kita nggak pernah tahu. Ya mudah-mudahan menginspirasi tayangan ini. Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman semuanya. Apalagi di part dia dengerin azan ini, Masya Allah luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow juga Instagramnya Tio. T10 Nugroho. T10? T10 Nugroho. T10 tuh siapa ya? Toti. Ya Allah.
Anak Roma dulunya ya. Waduh. Lagi pula Totti udah nggak main kali. Udah nggak main. Ya Allah, emang orang lama sih. Gitu. Lu YouTube bikin juga? Ada. Apa? T10 TV. T10 TV. Tapi tentang olahraga isinya. Iya. Jadi kalau mau kenal, mau tahu bini lu, pas segala macam keluarga lu belum ada ya? Belum. Ada. Belum maksudnya. Oh, emang lu separate ya? Live separate. Itu untuk khusus untuk omongan bola, olahraga lah. Oh, di gitu. T10 TV. Waduh, Masya Allah. Kalau gitu, sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk menyaksikan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.